Nah, Anas itu menjadi obatnya. Setiap Nabi membaca satu ayat dari surah An-Nas, maka ikatan tadi yang 11 tadi putus satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, jadi kalau za ya, za, allazi coba. Allazi. Nah, gitu. Jangan kembali ke setelan pabrik nanti. Allazi gitu ya. Tapi udah tahu belum kalau sebetulnya Anas itu ada sebab turunnya? Belum tahu, Ustaz. Nah, sebab turunnya itu salah satunya karena Nabi kena sihir. Oh gitu. Berarti surat Anas ini turun karena Nabi kena sihir. Karena gitu. Nabi kena sihir. Gimana tuh? Dan ya kalau kita kan kenal ada yang namanya apa sih? Buhul. Pernah dengar istilah Santet buhul? gitulah ya, Ustaz ya. Semacam gitu. Nah, ini kalau di Indonesia kan biasanya bungkus buhul pakai kainnya kain kafan. Isinya ada bawang merah, bawang putih gitu-gitu lah. Terus ditusuk jarum dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau ini pakai pelepah kurma. Ininya, santetnya. Bungkusnya. Oke. Dibungkus pelepah kurma, isinya itu rambut dan gigi Nabi. Diikat 11 ikatan dan ditusuk jarum. Kalau boleh tahu tuh dapat dari mana tuh gigi sama rambut itu? Itu runtuhan, kalau Nabi sisir runtuhan jatuh, nah itu diambil. Itu juga tidak dijelaskan secara detail oleh para ulama tafsir tentang bagaimana si orang ini ngambil. Tapi yang nyatet ini orang Yahudi. Orang Yahudi memang senang dengan sesuatu yang mistik-mistik gitu ya. Jadi kalau misalkan hari ini kita ngejokes kirim aja dukun ke Israel gitu ya, mereka juga jago sihir. Oh. Sihir itu sesuatu yang bisa dipelajari. Nah, sampai Nabi itu sakit lumayan parah. Terus malaikat ada dua sisi, satu di sisi kepalanya beliau, satu lagi di sisi kaki beliau. Yang di sisi kaki ini nanya, kenapa ini? Yang di sisi kepala bilang, ini santet. Terus ditanya lagi, tahu nggak di mana lokasinya gitu? Di bawah sumurnya si Fulan. Oke. Nah, akhirnya diperintahkan sama Nabi namanya Ammar bin Yasir untuk mencari sumur itu. Dan ya namanya sihir ya. Ketika sampai di sumur itu, Ammar bin Yasir itu serasa sumurnya itu menjadi sumur yang isinya itu darah. Sampai segitunya? Iya, sumurnya darah dan ya sebagaimana bau darah gitu. Ya akhirnya dicuekin, airnya dibuang ya. Diambil batunya lalu buhulnya dibakar. Baru setelah itu Nabi ya sembuh. Kalau hubungannya dengan surat Anas nih apa nih, Ustaz? Nah, Anas itu menjadi obatnya. Setiap Nabi membaca satu ayat dari surah An-Nas, maka ikatan tadi yang 11 tadi putus satu. Anas kan cuma 6, Ustaz. Iya, karena 2 sama Al-Falaq kan 5 jadi 11. Jadi dua surat ini disebut dengan Al-Mu'awwidzatain. 2 surat yang digunakan untuk memohon pertolongan. Pertolongan baik secara batin, pertolongan baik secara fisik. Makanya baik bagi kita ketika mau memulai segala kegiatan itu selain baca bismillah ya diusahakan baca trikul. Trikul itu ya qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu bagus banget. Makanya tadi syukur-syukur kita baca An-Nas, semoga dapat perlindungan Allah. Amin. Nah, mau nanya nih Ustaz, kalau kayak kena santet gitu, misalkan untuk zaman sekarang nih, buhulnya nggak ditemuin nih Ustaz, gimana itu? Kalau misalkan seperti itu kan sekarang metodenya banyak ya, ada ruqyah dan lain sebagainya. Kadang kayak buhulnya malah ditemuin sama orang, terus orang ini yang inisiatif ngebuka dan lain sebagainya, itu juga bagus. Saya pernah lihat tuh di laut ya Ustaz ya. Tetapi sebetulnya hal seperti ini berpotensi tidak mempan ke kita kalau kita rajin ngaji. Oh gitu. Misalkan kita rutin baca Al-Falaq, An-Nas tadi itu insya Allah akan memproteksi diri kita lebih kuat. Dan yang tentunya adalah hati kita nggak boleh sering kosong. Bukan kosong karena nggak ada pacarnya, tapi kosong karena banyak ngelamun, banyak bengong, banyak bikin hal-hal lain gitu. Makanya
ala bizikrillah tatmainnul qulub itu salah satunya adalah ketika hati kita terus berzikir maka tidak kosong dan tenang gitu. Nah, jadi perkara boleh ditemuin atau enggak, sebenarnya kalau sudah diruqyah dan ya ngobrol dengan sosok yang ganggunya itu biasanya dikasih tahu di mananya gitu. Nanti bisa ditemukan. Jadi kalau ngeruqyah itu zaman sekarang itu berarti ampuh juga ya Ustadz ya? Memang ruqyah dari dulu ampuh ya. Kalau dalam riwayat Anas dan Al-Falaq ini yang meruqyah Nabi itu langsung malaikat Jibril. Oh, malaikat itu? Iya, malaikat yang meruqyah itu dari tafsirnya Jalaluddin Asyuti ya, tafsir Jalalain. Nah, kira-kira seperti itu kalau dari surat An-Nas. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sejauh ini sih kalau masalah surat An-Nas belum ada sih Ustadz. Itu dulu. Oke, berarti untuk kita ngaji kali ini itu dulu sobat-sobat bolo konco semuanya. Insya Allah di next selanjutnya kita akan baca surat Al-Falaq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.